Hai semuanya, selamat datang di Monoton Film. Karena ini adalah video pertama saya, kali ini saya akan membacakan alur cerita film pertama dari Disney Animation Studio, yaitu Snow White and the Seven Dwarfs, yang dirilis pada tahun 1937 yang berdurasi 1 jam 23 menit. Dan gak usah banyak-banyak bacot, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Di dalam istana yang besar, ada satu ratu yang sangat angkuh sedang membacakan mantra. Dan mantra tersebut digunakan untuk memanggil sebuah cermin ajaib. Sang ratu bertanya kepada cermin tersebut, "Siapa yang paling cantik?" Cermin itu menjawab, "Bahwa ratulah yang paling cantik." Namun setelah dia berkata seperti itu, dia melihat ada seseorang gadis yang lebih cantik dari sang ratu. Dan orang itu adalah Putri Salju. Di luar istana, kita melihat Putri Salju sedang membersihkan tangga sambil ditemani oleh para burung. Ketika sedang menimba air di sumur dan sambil bernyanyi, Putri Salju dipertemukan dengan Pangeran Tampan untuk pertama kalinya. Karena kaget, Putri Salju berlari ke dalam istana. Sambil malu-malu, dia melihat sang pangeran dari balik tirai. Akhirnya, dia memberanikan diri untuk melihat pangeran yang sedang bernyanyi untuknya. Namun di sisi lain istana, sang ratu melihat mereka berdua dengan wajah yang dengki. Di dalam istana, sang ratu menyuruh pengawal istana untuk membunuh Putri Salju. Sebagai buktinya, ratu ingin hati Putri Salju dimasukkan ke dalam kotak agar sang pengawal tidak bisa berbohong. Scene berlanjut ke dalam hutan. Di dalam hutan, saat sedang memetik bunga, Putri Salju dikejutkan dengan kedatangan sang pengawal yang ingin membunuhnya. Namun karena tidak tega, sang pengawal menyuruh Putri Salju untuk lari sejauh mungkin agar sang ratu tidak dapat menemukannya. Sumpah mukanya Putri Salju kocak bet mari. Di dalam hutan, Putri Salju bertemu dengan beberapa binatang yang mau membantu Putri Salju menemukan tempat huni. Mereka mengantar Putri Salju ke tempat tinggal yang ada di dalam hutan, namun sangat kecil ukurannya untuk seorang manusia. Putri Salju berasumsi bahwa yang tinggal di dalam rumah itu adalah 7 anak-anak yang tidak teratur dan tidak memiliki orang tua yang mengurusnya. Karena di dalam rumah tersebut banyak piring yang kotor, lantai berdebu, dan banyak jaring laba-laba, seperti tidak pernah dibersihkan selama bertahun-tahun. Karena ingin mendapatkan simpati dari ketujuh anak itu, Putri Salju membersihkan rumah mereka dengan maksud ketujuh anak ini dapat menerima Putri untuk bermalam di sana. Dengan dibantu para binatang, Putri Salju akhirnya membersihkan rumah itu, ya sambil bernyanyi. Di dalam gua terdapat 7 orang sedang menambang berlian, ya sambil bernyanyi. Waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Mereka bergegas untuk pulang ke rumah. Ya, sambil nyanyi aja. Lanjut ke dalam rumah. Di dalam rumah Putri Salju naik ke atas lantai untuk melihat ada apa di sana. Ternyata di dalamnya adalah kamar yang terdapat 7 ranjang dengan nama-nama penghuninya. Karena terlalu capek habis berberes rumah, Putri Salju akhirnya tertidur. Kembali ke 7 orang yang tadi, ketika mereka sampai di depan rumah, mereka kaget karena lampu di rumah mereka menyala. Salah satu dari orang itu curiga bahwa ada penjahat di rumah mereka. Lalu salah satu dari mereka memimpin pasukan untuk masuk ke dalam. Ketika sudah di dalam, mereka heran mengapa rumah mereka bersih, lantai sudah dipel, jendela sudah dibersihkan, piring-piring kotor sudah dimasukkan ke dalam lemari, dan jaring laba-laba sudah hilang. Akhirnya, mereka menyuruh salah satu di antara mereka untuk mengecek ke atas. Ketika dia buka pintu, dia melihat sosok putih besar yang menakutinya. Akhirnya, mereka bertujuh memberanikan diri untuk bersama mengecek ke dalam kamar. Ketika ingin membunuh siapapun yang ada di dalam ranjang, mereka kaget karena itu adalah perempuan cantik yang sedang tertidur. Akhirnya Putri Salju terbangun karena kebisingan mereka. Ternyata ketujuh orang tersebut merupakan kurcaci
Dan di sana mereka berkenalan dengan sang putri. Nama-nama mereka adalah Doc, Bashful, Sleepy, Sneezy, Happy, Duppy, and Grumpy. Doc bertanya, siapa nama perempuan cantik itu? Dan putri berkata bahwa aku adalah Putri Salju. Sontak mereka berenam terkejut karena sebuah kehormatan rumah mereka kedatangan seorang putri. Ia berenam, kecuali Grumpy. Putri Salju memohon agar mereka tidak mengusirnya karena dia sedang diburu oleh sang ratu. Setelah mendengar kata ratu, Grumpy menjelaskan bahwa mereka sedang dalam bahaya ketika ratu tahu bahwa putri sedang ada di rumah mereka. Karena sang ratu itu jahat seperti iblis dan tahu segalanya. Dan Grumpy tidak ingin Putri Salju untuk ada di rumah mereka. Namun putri menawarkan jika dia boleh tinggal di rumah mereka, putri akan membersihkan rumah, mencuci, hingga memasak. Bahkan saat ini dia sedang memasak sup untuk mereka sejak tadi. Tetapi putri memberi syarat jika mereka ingin makan, mereka harus mandi terlebih dahulu. Tanpa pikir panjang, mereka berenam langsung bergegas mandi. Ya, berenam, kecuali Grumpy. Karena tidak mau mandi, mereka berenam berencana untuk menyuburkan Grumpy ke dalam bak dan langsung memandikannya. Kembali ke istana, sang ratu bertanya kembali kepada cermin ajaib, siapakah orang yang paling cantik? Lalu cermin menjawab, Putri Salju lah yang paling cantik. Ratu heran. Dia mengatakan bahwa Putri Salju itu sudah meninggal di dalam hutan karena pengawalnya sudah membawa hati sang putri di dalam kotak itu. Namun cermin ajaib berkata Putri Salju itu masih hidup dan tinggal bersama 7 kurcaci di dalam hutan. Dan yang ada di dalam kotak itu hanyalah hati dari seekor babi. Marah karena sudah dibohongi, ratu membuat ramuan untuk mengubah dirinya menjadi nenek tua demi menyamar. Setelah menjadi tua, dia membuat ramuan apel beracun yang bernama Sleeping Death atau tidur kematian, di mana yang akan memakannya akan tidur selamanya sampai cinta sejatinya akan menciumnya. Kembali ke rumah kurcaci, mereka sedang bernyanyi bersama, berjoget, bercanda gurau dengan sang putri. Setelah bernyanyi, mereka meminta diceritakan kisah cinta sang putri. Akhirnya, putri bercerita dan mereka berenam bersemangat mendengarkan cerita sang putri. Ya, berenam, kecuali Grumpy. Hingga waktu sudah menunjukkan larut malam dan mereka bergegas tidur. Karena ada sang putri, mereka tidur di lantai bawah, sementara putri tidur di ranjang mereka. Kembali ke istana, apel buatan ratu sudah selesai diracik, sudah siap untuk diberikan kepada Putri Salju. Keesokan paginya, para kurcaci bergegas untuk kembali ke dalam gua dan bekerja. Saat Putri Salju sedang membuat pie untuk Grumpy, tiba-tiba, sumpah gua kaget banget dulu pas kecil nonton ginian sampai nangis, fuck. Tiba-tiba, ratu sudah ada di jendela rumah kurcaci. Karena baik, Putri Salju mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Karena curiga, para binatang yang sedang mengawasi putri dan nenek-nenek tersebut, para binatang bergegas ke gua untuk menjemput para kurcaci. Namun mereka terlambat karena dalam waktu yang bersamaan, Putri Salju sedang memakan apel tersebut dan membuatnya tidur tergeletak di lantai. Karena panik, sang ratu berlari ke tebing tinggi untuk menghindari kejaran para kurcaci. Karena cuaca sedang hujan, saat ratu mencoba menjatuhkan batu besar ke para kurcaci, ada sambaran petir yang mengenai pijakan sang ratu, hingga ia terjatuh dan tertiban batu yang besar tersebut. Akhirnya, sang ratu mati dan dimakan oleh kedua burung bangkai yang sudah mengikutinya dari tadi. Di dalam rumah, para kurcaci menangis karena Putri Salju tak kunjung sadar dari tidurnya, termasuk Grumpy. Walaupun sudah meninggal, para kurcaci tak tega untuk mengubur putri. Mereka membuat peti mati dari kaca dan emas dan terus berjaga di sampingnya. Siapa tahu Putri Salju terbangun dari tidurnya. Dari kejauhan, pangeran mendengar kabar tentang wanita yang tertidur di peti kaca. Ternyata itu adalah pangeran yang di awal yang bertemu dengan Putri Salju di sumur
dan dia mencium sang putri untuk berkabung. Namun tiba-tiba sang putri terbangun dari tidur panjangnya. Itu karena ciuman dari cinta pertamanya yang membuat racun di dalamnya hilang. Akhirnya pangeran membawa putri salju kembali ke istana dan putri berpamitan dengan para kurcaci. Lalu pangeran dan putri salju hidup bersama selamanya. Itu dia alur cerita dari Snow White and the Seven Dwarfs. Ini film lebih tua dibanding sama negara kita yang merdeka. Buset dah. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Semoga kalian yang sedang menonton ini dan sedang berulang tahun, saya doakan panjang umur ya. Dan apapun yang kamu harapkan, semoga terkabul. Amin. Oke, itu aja dari saya. Dadah.